Shalom Jemaat Surabaya City Blessing, berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa, mulai minggu depan, jam ibadah akan kembali seperti semula. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai jam 10 pagi. Sekali lagi, ibadah umum jam 8 pagi dan ibadah 4 jam 10 pagi. Untuk informasi care cell, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang sudah bangkit. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bebas terlepas, rasa mau tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Come on, langkah takkan berhenti. Mari sampai serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Haleluya. Naikkan hujan mujizat terjadi. Kalahkan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu. Kalahkan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi di tempat ini. Takkan berhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja
ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Haleluya. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Mari semuanya bertepuk tangan buat Tuhan kita yang sudah bangkit dan menang buat kita. Amin. Come on, let us say. Oh 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 one more time. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, Allah yang sudah menang bagi kami. Come on. Mari lebih lagi buat Tuhan. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar. Akan hujan mujizat terjadi. Come on church. Roh Kudus membakar sama-sama. Bakar, bakar. Akan hujan mujizat terjadi. Come on. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Kami percaya keajaiban terjadi di tempat ini, Tuhan. Haleluya. Ada keajaiban terjadi di tempat ini. Amin. Yesus bangkit buat kita semua. Haleluya. Boleh kita bertepuk tangan lebih semangat lagi. Na 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 na. Whoa. Na 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 na. Whoa. Serukan, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Serukan bangkit, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sama-sama kita katakan kedahsyatannya. Angkat kedua tangan, katakan berkata Tuhanku hebat, Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama Dia. Are you ready, church? Ku memuji
bersorak, ku megangkan tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku megangkan tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, na 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 na. Bangkit, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Serukan dengan iman, berkata Tuhanku hebat, Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama Dia. Mari kita melompat bagi Tuhan kita. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, wow, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang. Terima kasih Tuhan. Orang-orang yang lebih daripada pemenang, lebih semangat lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh tepuk tangan lebih keras lagi Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah dimenangkan harus semangat buat Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Imanku berkata Tuhanku hebat, Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama Dia. Teman sudah pasti dikasih. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang. Sama-sama kita katakan, ku menang. Dan menjadi raja, dialah Tuhan kita, dialah Allah kita, yang layak disembah, yang layak dipuji. Mari sama-sama kita serukan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah.
bersyukur buat Engkau karena ajaib Engkau Tuhan. Umat yang dimenangkan Tuhan sama-sama serukan. Melalui kebangkitan Tuhan, kita beroleh hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin. Melalui kebangkitan Tuhan, kita menjadi orang-orang pemenang. Dan melalui kebangkitan Tuhan, Dia yang akan membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, Allah yang bangkit, Allah yang menang, Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur,
saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Mari kita tinggikan Tuhan kita yang sudah bangkit. Tuhan ku tinggikan yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah saja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, akulah karya-Mu. Mari tinggikan Dia lebih lagi. Engkau Tuhan ku tinggikan yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah saja Yesus Kristus Tuhan. Kekal mulia kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus To Christ be all the glory. Bukan salah-salah yang terbaik buat Tuhan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan. Tiada hentinya kami menyembah-Mu, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang besar dan ajaib. Tuhan, sungguh yes. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku.
kebangkitku. Engkau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Sekali lagi, Ku mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu Kau angkat hatiku. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau telah membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mengatakan bahwa anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hari Jumat kemarin kami telah merayakan pengorbanan-Mu yang sempurna. Dan hari ini kalau kami akan merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Memperingati akan kebangkitan-Mu yang dahsyat. Hari ini biarlah Engkau yang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu hari ini. Bukakanlah setiap telinga kami, setiap hati kami untuk menerima benih firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu semuanya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau hari Jumat kita telah memperingati akan pengorbanan Kristus yang mulia. Hari ini kita memperingati akan kebangkitannya yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Saya mau memulai firman yang saya beri judul sebab Dia hidup. Boleh kita katakan sama-sama Bapak Ibu, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Saya mau memulai dengan suatu quote yang saya senang sekali. Quote ini mengatakan dari Watchman Nee, our old history ends with the cross. Our new history begins with the resurrection. Hidup kita yang lama Bapak Ibu, sejarah kita yang lama berakhir di salib Kristus. Tetapi hidup kita yang baru dimulai dari kebangkitan siapa? Kristus. Hidup kita yang baru dimulai dari kebangkitan Kristus. Ketika saya sedang mempersiapkan firman ini Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan di ibadah Paskah tahun ini, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat-Mu, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada orang-orang-Mu Tuhan. Dan ada satu lagu yang terus betul-betul terngiang-ngiang dalam hati saya, yaitu adalah lagu tadi, sebab Dia hidup. Liriknya mengatakan, sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak apa Bapak Ibu?
ku tak gentar. Dan ketika saya memikirkan kembali, merenungkan akan lagu ini, ada sebuah pertanyaan yang masuk di dalam hati saya Bapak Ibu untuk pesan Paskah ini. Yaitu apa hubungannya kebangkitan Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu dengan masa depan saya saat ini. Apa hubungannya kebangkitan Kristus, apa hubungannya Yesus hidup dengan kita tidak gentar menghadapi apa yang ada di depan Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, kita hidup di sebuah masa yang sangat tidak baik dan tidak mudah. Betul Bapak Ibu? Di mana-mana ada perang. Kemarin ini karena perang harga bensin jadi turun Bapak Ibu harga bensinnya? Enggak. Harga bensin semakin naik. Karena harga bensin semakin naik, harga makanan semakin naik. Tidak cuma itu tapi bisnis-bisnis mulai kesusahan. Orang-orang mulai susah untuk memberikan pekerjaan. Dan tidak cuma itu, ada banyak sekali bencana yang terjadi. Seperti baru-baru ini ada gempa bumi di dekat Manado. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita merasa ada banyak hal di sekitar kita ini yang tidak bisa kita kendalikan. Betul Bapak Ibu? Pernah merasa seperti itu? Dan mungkin hari ini kita datang untuk merayakan Paskah. Kita datang ke gereja, kita bilang, ya Yesus bangkit. Ya betul Yesus hidup. Tapi ada sesuatu dalam hati kita mungkin yang membebani kita. Mungkin ada sesuatu dalam diri kita yang bertanya, bagaimana kalau besok kita kehilangan pekerjaan? Bagaimana kalau besok bisnis kita bangkrut? Karena tidak ada yang mau beli barang kita, tidak yang mau memakai jasa kita. Bagaimana kalau besok kita tidak bisa makan? Bagaimana kalau besok kita tidak bisa membayar uang sekolah anak kita? Bagaimana kalau besok yang kita miliki ini kurang? Bagaimana kalau keadaan besok bukan semakin baik, tetapi menjadi semakin buruk, Bapak Ibu? Tanpa kita sadari, di dalam diri kita ada sebuah ketakutan, ada sebuah kekhawatiran, dan kekhawatiran atau ketakutan akan hari esok, kalau kita boleh jujur Bapak Ibu, bukan karena kita tidak percaya kepada Tuhan, betul Bapak Ibu? Tetapi karena kita tidak bisa melihat ke hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, jadi kita tidak merasa aman, kita tidak merasa nyaman, betul Bapak Ibu? Kita tidak bisa mengendalikan apa yang ada di depan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, pertanyaannya hari ini yang saya rindu untuk kita bisa jawab bersama-sama adalah bagaimana kita bisa menghadapi hari besok yang penuh dengan ketidakpastian. Bagaimana kita bisa menghadapi hari esok yang penuh ketidakpastian dan apa hubungannya kebangkitan Yesus dengan pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini sangat menarik Bapak Ibu, karena ini bukan cuma pertanyaan yang kita tanyakan sekarang. Tapi 2000 tahun yang lalu pun murid-murid Yesus juga mengalami yang sama. Bagaimana kita bisa menghadapi hari esok? Mereka khawatir, ketakutan akan hari esok. Dan hari ini saya mau menyampaikan sebuah cerita dari firman Tuhan mengenai 2 murid Yesus yang sedang dalam perjalanan kemana Bapak Ibu? Katakan Emmaus. Karena setelah Yesus disalibkan, setelah Yesus mati di atas kayu salib, 2 orang murid berjalan ke Emmaus. Bukan berjalan dengan sukacita, tapi mereka berjalan dengan kesedihan. Bukan berjalan dengan keberanian, tapi penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu. Awalnya mereka memiliki harapan pada Yesus. Tetapi dalam perjalanan mereka, ketika mereka melihat Yesus yang mati di atas kayu salib, mereka mendengar mengenai kabar Yesus yang mati di atas kayu salib. Harapan itu seakan-akan seperti hilang Bapak Ibu. Dan ketika mereka berjalan, mereka bertemu dengan seseorang di tengah perjalanan mereka. Dan mereka berbincang satu dengan yang lain mengenai apa yang telah terjadi. Orang ini berkata kepada murid-murid ini, kalian sedang bicara tentang apa sih? Kalau boleh saya ringkas ya ceritanya. Kalian ini ngomongin apa sih? Kalian bicara tentang apa? Lalu muridnya berkata kepada orang ini, apakah engkau tidak tahu Pak? Bahwa Yesus dari Nazaret, seorang nabi yang hebat.
Dia mati di atas kayu salib. Wah, itu jadi perbincangan banyak orang hari-hari ini, Pak. Bapak masa nggak tahu? Wah, bisa-bisa Bapak satu-satunya orang yang nggak tahu di tempat ini. Dan ketika mereka mulai berbincang-bincang, mereka mengatakan di situ, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk apa Bapak Ibu? Membebaskan bangsa Israel. Itu harapan, dahulu mengharapkan dia akan datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Sejak kejadian Yesus mati di atas kayu salib. Sudah 3 hari lewat, Pak. Dan mereka berbincang di situ, kita belajar bahwa mereka dulu, dikatakan dahulu mengharapkan. Ada sebuah harapan pada Yesus yang akhirnya mulai menghilang atau mulai memudar. Yesus yang mereka harapkan untuk membebaskan mereka, untuk memimpin mereka, untuk memulihkan bangsa Israel, malah ditangkap, disiksa, dipermalukan, disalibkan dan mati di atas kayu salib. Dan seakan-akan semua yang mereka bangun di atas harapan itu mulai hancur, Bapak Ibu. Dan ketika mereka berbincang, Bapak ini tiba-tiba ngomong sama mereka. Kalau saya singkatkan inti kata yang disampaikan itu seperti ini. Kalian tuh gimana sih? Kalian ini gimana sih? Kok ngomong seperti itu? Kok kalian sedih seperti ini? Bukankah seharusnya Mesias memang melewati semua itu supaya dia bisa menang? Supaya dia bisa berkuasa. Lalu orang ini mulai menjelaskan kepada murid-murid ini mengenai Mesias, mengenai apa yang firman Tuhan katakan mengenai Mesias dari kitab Musa sampai seterusnya. Ditunjukkan kepada mereka dan ketika mereka berbincang dengan orang ini, berjalan dengan orang ini, ada sesuatu yang berkobar-kobar dalam diri mereka. Lalu ketika mereka tiba pada tujuan di Emmaus, mereka berkata kepada orang ini, Pak, ayo ikut deh tinggal sama kita. Bermalam di sini. Mereka mendesak orang ini, ayo ikut, duduk. Makan bersama kami, tinggallah bersama kami. Dan pada malam itu mereka makan bersama. Bapak ini mengambil roti. Dan dia mengucapkan berkat. Dia memecah-mecahkannya dan dia membagikannya. Ketika dia melakukan itu, murid-murid ini matanya terbuka. Ternyata orang yang selama ini berjalan dengan mereka adalah siapa Bapak Ibu? Adalah Yesus yang mereka kira telah mati. Tapi sekarang telah bangkit Bapak Ibu. Cerita ini adalah cerita yang luar biasa Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat tadi sepanjang hari, sepanjang perjalanan. Mereka patah harapan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Gimana nih, harusnya Yesus yang menyelamatkan kita, harusnya Yesus yang menjadi harapan kita. Harusnya Yesus ini yang membantu kita, tapi gimana masa depan kita ini? Ada kekhawatiran akan situasi dan kondisi mereka. Tapi yang mereka tidak sadari Bapak Ibu, adalah ketika mereka berjalan, jawaban itu sudah ada bersama-sama dengan mereka. Karena Yesus sumber pengharapan mereka sebetulnya sudah berjalan di samping mereka. Ketika mereka melihat salib, mereka pikir itu adalah akhir. Mereka berpikir ini adalah akhir dari segala, tidak ada jawabannya lagi, tidak ada jalan keluar lagi. Sudah berhenti di sini saja. Tetapi ketika mereka melihat, mata mereka terbuka dan sadar bahwa mereka selama ini bersama dengan Yesus. Dikatakan di firman Tuhan mereka bangkit dari tempat itu. Dan mereka lari kembali ke Yerusalem. Mengatakan kepada murid-murid tempat itu bahwa Yesus telah apa Bapak Ibu? Bangkit. Katakan Yesus telah bangkit. Katakan ke sebelah Anda, Yesus telah bangkit. Sekali lagi ke sebelah satunya, Yesus telah bangkit. Dengan penuh semangat Bapak Ibu. Murid-murid ini mengatakan, Yesus telah bangkit. Mereka melihat dengan mata mereka, Yesus berjalan dengan mereka. Dan Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit. Tapi pertanyaan, apakah mereka tahu apa yang akan terjadi besok Bapak Ibu?
Apakah mereka tahu apa yang akan terjadi setelah ini? Oke, Yesus betul bangkit, tapi apa yang akan terjadi setelah ini? Mereka tidak tahu Bapak Ibu. Tetapi yang mereka tahu hanyalah Yesus hidup. Dan ketika mereka percaya Yesus hidup, itu menjadi sebuah pegangan bagi hidup mereka. Poin saya hari ini sebetulnya cuma satu Bapak Ibu. Kebangkitan Tuhan itu tidak membuat kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kebangkitan Kristus menunjukkan dengan siapa kita menghadapi masa depan. Amin Bapak Ibu. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Kebangkitan Kristus tidak membuat kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kebangkitan Kristus menunjukkan dengan siapa kita menghadapi masa depan. Saya hari ini mau memberikan sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Saya tadi minta Bapak King untuk membantu saya. Nih, boleh minta tolong naik ke atas Bapak. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita harus melewati suatu tempat yang berbahaya Bapak Ibu. Ada banyak pencuri lah, pencopet, pembunuh apapun itu, tempat yang berbahaya Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita diberikan pilihan mau pergi melewati itu sendiri atau bersama dengan Bapak yang satu ini, Anda pilih pergi sendiri atau bersama? Mungkin tidak pede, boleh tunjukkan ini ototnya mungkin ya. Boleh. Ini kelihatan nih. Kalau kita mau pergi melewati tempat yang menyeramkan Bapak Ibu, lebih baik pergi sendiri atau bersama? Bersama. Thank you. Boleh kembali, terima kasih. Tapi yang ini Bapak Ibu, Bapak King, itu cuma seseorang yang kuat, seseorang yang besar. Tetapi Tuhan kita itu jauh lebih besar dan jauh lebih berkuasa. Amin. Dia adalah Yesus yang telah mengalahkan maut. Dia adalah Yesus yang telah mengalahkan kematian. Dan Yesus yang telah bangkit sekarang berjalan bersama-sama dengan kita. Seburuk-buruknya masa depan kita, semenyeramkannya masa depan kita, ya ada perang, ya ada bencana, ya betul harga semua naik, tetapi ada seseorang yang berkuasa dan besar yang berjalan bersama dengan kita Bapak Ibu. Dan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tempatnya tetap sama, situasinya tempat sama, tapi cara kita berjalan berbeda. Karena ada orang yang menemani kita melewati semuanya itu. Amin Bapak Ibu. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kita akan merasa aman karena Yesus yang berjalan bersama kita adalah Yesus yang telah mengalahkan kematian. Dan bukan cuma hidup, dia memegang kemenangan atas dosa dan maut. Kalau dia yang telah bangkit berjalan bersama kita, maka kita tidak perlu takut menghadapi masa depan Bapak Ibu. Karena kita tidak akan menghadapinya sendiri. Amin. Seperti yang lagu tadi katakan, sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tak takut. Bukan karena masa depannya yang menjadi baik-baik saja Bapak Ibu. Tetapi karena Yesus yang memegang masa depanku, hidup dan berjalan bersama saya di setiap langkah kehidupan. Amin Bapak Ibu. Situasi yang namanya situasi buruk itu akan terjadi. Kalau saya tadi bilang ya perang akan terjadi, betul resesi bisa terjadi, sakit penyakit terjadi, ada banyak ketidakpastian. Tapi hidup kita Bapak Ibu tidak dikendalikan oleh situasi kita. Hidup kita ada di dalam Tuhan kita yang bangkit. Saya mau menutup firman saya yang singkat ini Bapak Ibu dengan satu cerita yang luar biasa. Mengenai lagu tadi yang saya renungkan. Lagu sebab dia hidup atau bahasa Inggrisnya adalah Because He Lives. Itu adalah sebuah lagu yang ditulis oleh Bill and Gloria Gaither. Bill dan Gloria menuliskan lagu ini di masa yang sulit Bapak Ibu. Bukan masa yang enak, bukan masa yang jaya, bukan karena hari Paskah kita membuat sebuah lagu untuk itu Bapak Ibu. Tetapi mereka melewati situasi di mana pada saat itu terjadi peperangan. Peperangan yang sangat menyeramkan karena Amerika mengirimkan banyak sekali tentara ke Vietnam dan banyak tentara di Vietnam yang mati. Pada saat itu sama seperti sekarang terjadi banyak ketegangan. Harga-harga mulai naik.
Situasi kondisi sepertinya menyeramkan, mengkhawatirkan, tidak bisa terkontrol. Bapak Ibu, ekonomi tidak stabil. Dan banyak sekali orang mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi besok. Mereka mulai kehilangan harapan. Termasuk Bill dan Gloria yang pada saat itu mereka sedang menunggu kedatangan bayi mereka yang akan lahir. Mereka berpikir, bagaimana anak saya bisa lahir di tempat yang seperti ini? Kalau anak saya lahir, apakah ada masa depan untuk anak saya? Dan di tengah kesulitan, kekhawatiran mereka merenungkan dan Tuhan berkata kepada mereka bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Maka dari itu mereka menuliskan lagu ini yang mengatakan sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Kalau saya boleh tunjukkan dari bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Dikatakan because he lives, I can face tomorrow. Bukan cuma ada hari esok Bapak Ibu. Saya bisa menghadapi hari besok. Saya bisa menghadapi hari esok. Karena dia hidup, all fear is gone. Semua ketakutan, semua kekhawatiran itu hilang Bapak Ibu. Because I know he holds my future. Karena aku tahu dia yang pegang hari esok. Dia yang memegang masa depanku. Dan dikatakan yang terakhir apa Bapak? Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup kita menjadi berarti sebab dia hidup. Bukan karena keadaannya yang membaik. Bukan karena masa depannya menjadi semakin jelas Bapak Ibu. Tetapi karena mereka tahu siapa yang memegang masa depan mereka. Dan yang memegang masa depan mereka adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bukankah itu juga sama dengan hidup kita sekarang Bapak Ibu? Bukankah yang memegang masa depan kita adalah Tuhan yang bangkit dan hidup? Bukankah Tuhan yang memegang masa depan kita adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang dunia ini bisa berikan? Tuhan kita adalah Tuhan yang telah bangkit dan hidup. Saya boleh minta tim praise and worship untuk naik ke atas bersama-sama. Hari ini Bapak Ibu, kita pun juga melewati masa-masa yang tidak mudah. Masa-masa yang menegangkan. Dan kalau saya boleh bilang masa-masa yang mencuri sukacita Anda, mencuri damai sejahtera Anda, mencuri ketenangan Anda, mencuri keharmonisan di dalam keluarga Anda, mencuri kedekatan Anda dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya hari ini adalah pertanyaannya bukan Bapak Ibu, apakah kita tahu apa yang akan terjadi besok? Tetapi pertanyaannya adalah dengan siapa kita akan menghadapi hari esok? Apakah Bapak Ibu menghadapi hari esok sendiri? Atau bersama Tuhan yang dimana kuasa kebangkitannya ada di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan hari ini saya mau memberikan, atau kalau lebih tepatnya kita diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk memilih. Apakah kita akan terus hidup dikuasai oleh ketakutan? Atau kita mau berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan, aku tidak tahu masa depanku. Tapi aku tahu Engkau yang memegang masa depanku. Dan kalau itu kerinduan saudara hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Menyerahkan beban-beban kita. Kita datang memberikan kepada Tuhan ketakutan dan kekhawatiran kita. Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku percaya Engkau yang berjalan bersamaku melewati segalanya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Yes. Ku tak
gentar. Karena kami tahu Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kalau hari ini ini menjadi doa kita, ada kekhawatiran, ada ketakutan, katakan bersama-sama, nyanyikan dengan iman. Sebab Dia hidup, ada hari esok, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Oh, ku tak perlu gentar Tuhan. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Oh, ku tak gentar. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi sorak-sorai bagi Tuhan.